Dan ini adalah foto yang ini ya teman-teman. Ini Pak Harmoko, ini Pak Wardoyo ya, dan ini Pak Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kampung Rindu Channel. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya berada di rumahnya Bapak Suparmin selaku yang dulunya Sekdes Desa Sumberbening ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mencari atau mengungkap cerita masa kejayaan Sumberbening. Dulunya juga Sumberbening ini didatangi oleh Pak Wardoyo Menteri Pertanian dan Pak Harmoko yaitu Menteri Penerangan ya teman-teman. Silakan. Niki Pak Parmin, saya kesini ini kan mau tanya karena tentang masalah kejayaan yang ada di Sumberbening, dan waktu itu saya kan masih kecil dan mungkin teman-teman sebaya saya itu mungkin belum tahu ceritanya, dan daripada penasaran saya datang ke sini untuk mencari tahu langsung dari sumbernya. Ceritanya adanya cengkeh di Desa Sumberbening itu mulai tahun 1951. Wah, saya belum lahir. Kemudian tahun 51 itu kan katanya ada insinyur dari Bogor kalau tidak salah mengadakan apa ya istilahnya survei yang ada di tanah yang ada di Desa Sumberbening. Sesuai hasil penelitian di Desa Sumberbening itu cocok ditanami cengkeh. Nah, tahun itulah Sumberbening ada tanaman cengkeh yang pertama kalinya. Kemudian lama-kelamaan sampai dengan tahun 98 kalau tidak salah pada waktu itu. Tahun 90 mas. Tahun 90 ya, sampai tahun 90 itu memang jaya-jayanya cengkeh itu sekitar tahun 76 sampai tahun 90 itu. Nah, kebetulan pada waktu itu Bupati Trenggalek yang dijabat oleh Pak Sutran itu juga mensponsori penanaman cengkeh yang ada di Desa Sumberbening. Jadi di Desa Sumberbening itu selain buah cengkehnya itu pesemaian atau istilahnya tampang cengkeh ya. Itu memang dari Desa Sumberbening kebanyakan itu. Jadi selain cengkehnya, buahnya itu bibitnya, daunnya disuling itu mas. Disuling untuk minyak cengkeh. Itu juga sebagai pemasukan petani. Kemudian polongnya itu buahnya yang siap ditanam ya, ditambah lagi. Ya ditambah lagi. Memang pada tahun 76 sampai 80 Desa Sumberbening itu memang luar biasa ya tanaman cengkeh. Luar biasa ya, itu masalah tanaman cengkehnya. Jadi Pak, waktu itu gini Pak, warga sini tuh sejahtera semua kalau banyak cengkeh gitu kan? Ya alhamdulillah pada waktu itu mas ya. Cuma ya itu saya selaku pendatang tahun 76 ya, datang ke Desa Sumberbening, jadi belum dapat dikatakan belum lama menikmati hasil cengkehnya. Masalahnya ya itu tahun kemudian atau kalau tidak salah itu tahun 90 itu kena penyakit mas. Jadi sampai sekarang itu mati semua itu. Iya. Nah tadi yang dikatakan atau ditanyakan oleh mas masalah kunjungan Pak Harmoko selaku Menteri Penerangan dan Pak Wardoyo selaku Menteri Pertanian. Kalau tidak salah pada waktu itu kebetulan itu ada peresmian pemancar. Pemancar TVRI yang di sana. Ya. Nah kemudian
singgah ke Sumber Bening, ke rumah Pak Kaipan, juga bisa dikatakan petani cengkeh pada waktu itu, Mas. Oh, petani itu banyak cengkehnya gitu, Pak. Iya. Sampai datang ke situ, Pak. Iya, jadi datang ke rumah Pak Kaipan, malah pada waktu itu Pak Menteri Penerangan Harmoko itu sempat mengatakan bahwa cengkeh itu dikatakan istilahnya emas coklat. Masalahnya harga cengkeh kalau dibandingkan dengan harga emas itu memang imbang pada waktu itu. Sebanding, sebanding lah. Hebat sekali itu ya. Iya. Nah kemudian Mas, masalah cengkeh, kalau berbicara masalah cengkeh itu sekitar tahun 90-an kalau tidak salah, itu yang namanya penyakit pohonnya cengkeh sama penyakitnya pemasaran cengkeh itu datangnya sama. Kalau penyakit cengkeh itu BPKC, bakteri pembuluh kayu cengkeh. Ya. Kalau BPPC, badan penyangga pemasaran cengkeh. Jadi penyakitnya bersama pacaran. Nah itulah desa Sumber Bening setelah ditinggalkan tanaman cengkeh, itu masyarakat atau warga desa Sumber Bening itu memang yang biasanya mengumpulkan uang besar, kemudian kalau mengumpulkan uang kecil, ini agak kaget lah. Iya Pak, kaget, pasti kaget. Biasanya dikumpulkan itu uang besar, kemudian kok yang dikumpulkan uang kecil. Cuma ya itu, alhamdulillah pada waktu itu masih masalah cengkeh yang disponsor oleh Pak Sumardi, mantan Bupati Sumber Bening, dengan Pak Mulyono, kebetulan adiknya Pak Sumardi. Kemudian pada waktu itu setelah ditinggalkan cengkeh ganti atau oper alih tanaman, Mas. Oh, gitu. Ya, pada waktu itu ada jenis buah-buahan, ada peternakan. Ya pada waktu itu belum, istilahnya belum kalau kambing itu ya istilahnya juga bisa peranakan etawa pada waktu itu dengan domba ekor gemuk itu. Jadi kambing yang bagus-bagus, bibit unggul itu lah. Ya, alhamdulillah kalau masalah kambing sampai sekarang, Mas. Kalau kambingnya sampai sekarang, tapi kalau cengkehnya sudah. Kalau cengkehnya itu masih ada, cuma ada yang ya 1-2 lah. Itu tanaman yang dulu-dulu. Kemudian pada waktu jaya-jaya cengkeh, petani itu yang dulunya menggarap sawah, kemudian diambil alih, dijadikan tanah darat di tanahnya cengkeh. Nah setelah ditinggalkan cengkeh, sekarang yang dulunya status tanah sawah jadi tanah kering, sekarang dikembalikan lagi kepada tanah basah. Tanah basah itu untuk Sumber Bening. Kalau berbicara masalah cengkeh riwayannya ya. Kalau itu Pak, kenang-kenangannya yang itu menteri itu di mana Pak? Kenang-kenangannya. Ini kenang-kenangannya masalah menteri ini di rumah Pak Kaipan, kemungkinan ya Mas ya. Kemudian foto-foto atau masih ada. Kemungkinan masih ada. Kalau nggak salah foto saya juga ada di sana ya Pak? Kalau nggak salah itu, tapi nggak. Kalau begitu nanti kan kita bisa lihat ke rumahnya Bapak Kaipan untuk melihat kenangannya waktu masa kejayaan Sumber Bening itu. Iya. Itu Mas, kalau berbicara masalah cengkeh, sebelumnya saya dapat memberikan jawaban seperti itu. Oke teman-teman, ya begitu tadi cerita dari Bapak Suparmin ini, dan nanti kita lanjut ke rumahnya Mbah Kaipan ya. Mbah Kaipan sudah almarhum itu Mas. Tinggal Mbah Kaipannya sudah almarhum ya teman-teman, tapi yang istri masih ada sama anak ya Pak. Oke teman-teman, kalau gitu kita pamitan menuju rumahnya Bapak Kaipan almarhum ya teman-teman. Oke, kita pamitan dulu. Kita nanti lanjut langsung ke sana. Matur suwun nggih Pak. Dan sekarang saya sudah
di sekitaran rumahnya almarhum Mbah Kaipan yang dulunya sudah dikunjungi oleh Bapak Harmoko dan Wardoyo selaku Menteri Pertanian dan Menteri Penerangan ya teman-teman. Nah, dulunya yang di sebelah sini ini cengkeh semua ya. Ini cengkeh dan berubah alih fungsi menjadi yaitu tanamannya ya seperti biasa di pedesaan ya teman-teman. Ada janggilan, ada ya itu masih mulai tumbuh duren-duren ya teman-teman. Kita langsung ke depan saja untuk melihat rumah yang dikunjungi. Ya, Keadaan ya seperti ini ya teman-teman. Ini termasuk rumah zaman dahulu. Dulunya ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Pada zamannya dahulu, masa kejayaannya waktu almarhum Mbah Kaipan itu petani cengkeh yang sangat luar biasa, sampai didatangin sama menteri teman-teman. Iya teman-teman, ini rumahnya ya dari sejak dulu ya ini ya teman-teman. Ini belum berubah sama sekali. Ini dereng berubah nggih Mbah nih. Nah ini dulunya masih terlihat kan, ini lemari-lemari zaman dulu, bentuk-bentuknya ini ya teman-teman. Ini mbahnya ini adalah istrinya Mbah Kaipan, dan ini nanti kita bisa minta jelaskan foto-foto kenang-kenangan ini ada siapa saja, kenangan-kenangannya. dan Mbah Kaipan sendiri ini ya. Ini Mbah Kaipannya waktu masih muda sama Mbah Putri. Dan ini adalah foto yang ini ya teman-teman. Ini Pak Harmoko, ini Pak Wardoyo ya, dan ini Pak Lurahnya yang dulu waktu zaman kejayaan cengkehnya ini Pak Lurah Sukadi. Cengkehnya di belakang ini juga masih terlihat ini teman-teman ya, ini masih terlihat cengkeh-cengkehnya ini subur. Itulah masa kejayaannya. Dan ada foto lagi yang satu ini, lihat. Nah ini yang tadi kita wawancarai ke rumahnya Bapak Parmin ini beliau ini adalah istrinya yang ini istrinya dan kelompok-kelompok tani. Ini Mbak Jainah ya, yang Ini istrinya Mbah Kaipan. Ya ini Mbah Jainah ini. Nah, ini ya teman-teman, ini kenang-kenangannya. Mungkin teman-teman kalau seumuran saya mungkin sudah nggak tahu ceritanya, dan semoga ini bisa untuk menjadi pengetahuan kita ya, kalau Sumber Bening itu pernah jaya dan pernah didatangin menteri ya teman-teman. Ya ini teman-teman, ini juga ada ini lagi berpidato teman-teman, pidato mungkin
menyampaikan arahan-arahan. Ini masih sangat gagah sekali dan masih muda ini kelihatan sekali Pak ini Harmoko ini ya. Oke, mbak keluarga paling sehat walafiat sama-sama kawula anak-anak sedaya para muda-muda sami atus riyin salipun muga-muga panjenengan sedaya saged selamat enak salipun ngomong anak-anak Nggih. keluarga. Sami selamat Mas. Nggih, Mbah. Amin. Rencana